Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, peternak ayam broiler di Indonesia dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah kembali lagi ke channel Mandra DOC, channel yang membahas tentang seputar ayam broiler. Oke teman-teman, sebelumnya saya ucapkan banyak ribuan terima kasih kepada para subscriber yang telah mendukung, kemudian telah berkomentar. Banyak alhamdulillah komentar dari teman-teman subscriber, bahkan WA pribadi kepada saya menanyakan tentang video yang sebelumnya ya teman-teman ya. Pada video ini jadi saya akan membahas tentang video yang sebelumnya ya, tentang kandang rak baterai tanpa sekam. Jadi sebelumnya saya berangkat dari berbagai komentar ya, artinya saya berangkat dari komentar para teman-teman untuk mengangkat judul video saya kali ini. Jadi dukung terus channel Mandra DOC agar Mandra DOC terus membagikan informasi seputar ternak ayam broiler, baik itu dari kandang open house, manual, semi closed house, kandang closed house yang belum full otomatis, hingga ke full set otomatis, bahkan sampai ke kandang rak baterai, kandang modern tanpa sekam. Sebelumnya saya membacakan komentar ya dari teman-teman subscriber, kemudian ada komentar dari pribadi melalui WhatsApp yang sudah saya letakkan di deskripsi. Jadi saya bacakan seperti ini. Ada berbagai macam beragam komentar. Alhamdulillah komentar teman-teman bernilai positif, bisa membangun channel ini berkembang lebih baik ke depannya teman-teman. Jadi ada beberapa komentar, ini saya bacakan dari Pak Pajar Rola. Buat konten postur bangunan kandangnya bang, begitu kan, dari lantai 1 sampai lantai 3 apakah beton semua atau gimana nih. Nah ini tentang kandang rak ya, kandang rak tanpa sekam ya teman-teman ya. Kemudian dan juga apakah tidak pakai pemanas pada saat brooding, begitu. Kemudian ada juga per meternya isi berapa ekor pak, begitu. Terus kemudian berapa tinggi dari lantai ke plafon biar muat 3 tingkat, begitu. Kemudian IP kandangnya berapa. Kemudian ada juga yang bertanya tentang Om, hasil evaluasinya dong katanya. Setelah panen apa-apa saja yang harus perlu diperbarui atau diperbaiki gitu. Nah itu ini saya bacakan satu persatu karena kemudian nanti saya akan menjawab pada video-video ya. Tidak hanya di video kali ini saja saya akan jawab gitu. Kemudian ada yang bertanya, untuk kotorannya berapa kali dikuras dari awal sampai panen pak gitu. Terus kemudian saya jawab nih gitu, saya jawab 2 periode ini sampai habis ayam baru dikorek pak, tapi dipastikan kotoran kering. Kalau kotorannya ada yang basah maka wajib dikorek hari itu juga. Nah disambung oleh yang lain ya, subscriber yang lain, loh kotorannya apa nggak tetap basah toh bos katanya. Nah jadi ini saya akan bahas juga nih ya di video kali ini. Saya akan buktikan, saya akan review gimana kotorannya gitu. Nanti teman-teman para subscriber bisa menilai sendiri gitu. Kemudian untuk wear mesh dinding dan lantai plastik itu belinya di mana gitu. Kemudian apa namanya,
tolong informasikan dong bangunan kandangnya seperti apa gitu. Nah, dari semua komentar teman-teman di channel Mandra DOC, Mandra DOC akan coba menjawabnya melalui video terus dan seterusnya yang Mandra DOC akan upload. Jadi seluruh pertanyaan yang saya bacakan tadi nggak di video ini ya kita infokan karena panjang ya. Dan kalau kita infokan secara singkat takutnya nanti jadi gagal paham. Jadi kita akan menginfokan setiap komentar, setiap pertanyaan kita infokan melalui video. Jadi teman-teman di situ bisa lihat secara detail ya dari awal sampai akhir. Jadi bisa terjawab tuntas pertanyaan teman-teman subscriber. Nah, jadi begitulah channel Mandra DOC. Jadi semoga channel Mandra DOC ini bisa memberikan informasi, inovasi-inovasi terbaru, ide-ide atau perkembangan-perkembangan dari beternak ayam broiler, sehingga bisa dapat membantu rekan-rekan para peternak ayam broiler untuk terus mengembangkan usaha ternak ayamnya ya teman-teman ya. Jadi hanya sekedar berbagi, teman-teman bisa melihat sendiri isi video dari Mandra DOC. Jadi jangan lupa di like, kemudian di komen apa yang mau kalian pertanyakan di video ini, kemudian jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya, agar Mandra DOC terus berkembang, Mandra DOC terus semakin semangat membuat video-video tentang peternakan ayam broiler. Tidak hanya dengan kandang rak ya, tapi kandang open house, kandang closed house, semi closed house, closed house full otomatis, kandang rak baterai, harga ayam, kemudian gimana sistem pola kemitraan mandiri, itu akan kita bahas seluruhnya. Oke, teman-teman. Jadi kita lanjut saja. Di video kali ini kita akan membahas tentang gimana pola pembersihan dari kandang rak ya, pengerokan kotorannya ya sebelum dibersihkan total hingga nanti masuk ayam kembali. Oke, yuk kita ikuti ke lapangan langsung, ke kandang langsung ya. Oke. Oke teman-teman, kita sudah di kandangnya langsung ya, kandang rak ya. Yang sebelah kanan itu kandang postal closed house, populasi 11.000. Kandang raknya sebelah kiri ya. Ini yang ada blower ini ya. Dia 3 tingkat ya, atas, tengah, kemudian bawah. Yang bawah belum berisi ya teman-teman. Ini masih berisi yang atas dan yang tengah, lantai 2. Itu kandang raknya. Untuk yang sebelah kiri itu rumah karyawan gitu. Nah ini lorongnya. Yuk coba kita masuk ke dalamnya langsung ya teman-teman ya. Cekidot. Oke, kita sudah sampai di dalamnya. Ini sudah selesai panen teman-teman. Ini sudah selesai panen semalam, jadi baru sempat hari ini kita buat videonya. Nah untuk ini kotorannya ya yang sudah dikarungin, itu karung 10 kilo goninya ya, goni ukuran 10 kilo. Nah ini kandangnya ya, teman-teman bisa lihat sendiri gimana bangunannya, gimana kandangnya menggunakan besi baja ringan. Di video kali ini kita fokus ke pengorekan kotoran ya, pembersihan kandang, bukan membahas tentang bangunan, tapi bisa sekilas teman-teman bisa lihat bangunannya seperti apa. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas khusus
bahan-bahan bangunannya gitu. Jadi bahan-bahan bangunannya apa saja secara umumnya ya, harganya tidak kita informasikan gitu karena di setiap daerah berbeda. Nah itu kotorannya itu teman-teman. Nah itu kotorannya. Coba dilihat teman-teman, kan kering ya, kotoran ini kering nih gitu. Bahkan tadi kita kabut-kabut seperti itu nggak lengket gitu. Kalau dia coba lihat, itu kering. Nah yang kering seperti ini itu tidak bau ya teman-teman ya. Yang bau itu ketika dia bercampur dengan air. Nanti pun saya akan bahas tentang dari mana muncul amonia. Hubungan amonia ke ayam broiler itu apa? Jadi dari mana amonia itu muncul, menimbulkan bau amonia itu dari mana? Jadi kalau kering seperti ini itu tidak menimbulkan efek bau kepada ayam gitu. Karena kita menggunakan blower penghisap cone butterfly, kemudian menggunakan rak tanpa sekam, menggunakan air minumnya nipel, sehingga kotorannya itu tidak bau. Nah itu coba lihat, terurai gitu. Nah itu kering teman-teman, itu kering, jadi tidak bau gitu, tidak bau. Tapi kalau itu kita basahin dengan air, maka kotorannya baunya nyengat ya. Tahu ya teman-teman bau amonia seperti apa? Nah ini coba sama-sama kita perhatikan, kering teman-teman, kering. Nah ini sampai panen ya, udah selesai panen baru dikorek, artinya satu periode satu kali korek. Terkecuali ya kalau seandainya dia di tenda ini kemudian ada kebocoran nipel dari air minum, jatuh ke kotorannya sehingga terjadi kelembaban atau basah. Nah itu wajib diganti dengan terpal biru yang lain sebagai pengganti. Jadi tidak di dalam diganti, jadi taruh yang baru begitu teman-teman. Nah ini proses pengumpulan kotorannya ke pusat tempat pengumpulan nanti untuk disekop, kemudian dimasukkan ke dalam goni ya teman-teman ya. Ini sekilas dari bangunannya, teman-teman bisa lihat. Nah ini bawahnya, ini kotorannya. Nah ini kumpulan dari feses, bahasa ilmiahnya, bahasa kita tai ayam lah ya, tai ayam. Nah ini yang murni seperti ini harganya mahal ya teman-teman ya. Goni yang 10 kilo itu isi 7 skop, paling banyak 7 skop udah penuh itu harganya di sini bisa mencapai 25.000 per karung karena murni ya, kotoran murni tanpa tanah, tanpa sekam. Jadi memang murni real dari ayam mengeluarkan feses atau kotoran atau tai ayam jatuh ke terpal. Nah itulah yang dikorek, kemudian itulah yang dijual gitu teman-teman. Nah ini masih proses pengumpulan dari kotorannya ya. Nah, ini teman-teman skopnya teman-teman. Jadi peternak ayam broiler dimanapun kalian berada, jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, agar channel Mandra Oasis terus semangat membuat video selanjutnya ya. Sebenarnya proyeksi ke depannya ini bakalan dibuat conveyor ya. Kalau teman-teman tahu ya, peternak ayam broiler di Indonesia dimanapun berada, jika peternak tahu kandang conveyor, nah seperti itulah kandang conveyor. Tapi karena dananya kurang,
sehingga masih manual seperti ini, hanya dilapisi tenda biru ya, dilapisi tenda biru bawahnya untuk penampung kotoran. Kalau conveyor kan dia sudah otomatis ya, sudah otomatis, jadi tainya pupuknya jatuh ke terpalnya itu berjalan ya, karena dia menggunakan dinamo, itulah conveyor. Nah kalau ini proyeksi ke depannya bakalan dibuat conveyor, tapi untuk sementara fokus dulu ke kandang bawah, karena kandang bawah itu belum berisi, masih kandang atas tengah itu atas 7.000, tengah 7.000, bawah masih kosong. Rencananya kalau 3 kandang lantai 3 ini berisi, total populasinya di angka 21.000 tanpa pengurangan. Nah teman-teman, ini yang saya bilang, dia menggunakan goni 10 kilo, goni karung ya, dia 7 skop, 1 2 3 4 5 6 terakhir 7 skop. Goni 10 kilo, ukuran 10 kilo, 7 skop murni tai ayam atau pupuk kandang full seperti itu. Tidak dijahit ya, tapi dia ikat seperti itu udah full. Nah satu ini harganya bisa mencapai 25.000. Kalau di sini ya, di tempat lain kita nggak tahu. 25.000. Jadi apalagi di sini ya, di daerah Pekanbaru Riau ya, sawit ya kan, Sumatera lah khususnya ya, Sumatera sawit, sekarang harga sawit tinggi, pupuk mahal ya 2 kali lipat, sehingga pupuk ayam itu, pupuk kandang itu, pupuk tai ayam itu harganya juga bisa tinggi dibandingkan hari biasanya, tapi tidak tinggi kali seperti pupuk kimia ya teman-teman ya. Ini masih terjangkau gitu teman-teman. Sekian video kali ini teman-teman, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Manra DOC ya.